Today, 30th of December, year 2011, on 8th day of our retreats, trying Buddha Dhamma, practicing Sila, Samadhi, Panya. Panya, yesterday I said understanding. We understand, have this understanding is they have level, understanding level, hearing understanding, experience understanding, penetrating understanding. That is, so how we understand about our life, our mind, our body, all these kind of reality. Very interesting object. That is, those before the Buddha got enlightenment, people very difficult to understand, no way to understand. They understand outside. Outside means other material things and other difficult to understand inside. Buddha Dhamma is searching inside reality. That is why yesterday we are talking about Nama and Rupa to be clear, and when we clear of Nama and Rupa, we can get the right view, right? Today we have to continue now. Hari ini tanggal 30 Desember tahun 2011, hari ke-8 dari retreat 10 hari yang diadakan. Mempelajari atau mencoba Buddha Dhamma, berlatih Sila, Samadhi, dan Panya. Panya adalah pengertian. Pengertian ini memiliki beberapa tahapan, beberapa level. Pengertian dari pendengaran, pengertian pengalaman, dan pengertian penembusan. Bagaimana kita mengerti mengenai kehidupan kita, batin dan jasmani. Semua dari realitas atau kenyataan merupakan objek yang sangat menarik. Sebelum Sang Buddha mencapai pencerahan, orang-orang sangatlah susah dan tidak mungkin untuk dapat mengerti. Apa yang mereka mengerti adalah apa yang ada di luar diri mereka atau hal-hal yang bersifat material. Sangatlah susah untuk dapat mengerti apa yang ada di dalam dirinya. Buddha Dhamma adalah mencari apa yang ada di dalam atau realitas, kenyataan. Dengan demikian, saya kemarin telah berbicara mengenai nama dan rupa. Bagaimana untuk dapat melihat dengan jelas nama dan rupa tersebut. Dengan pengertian yang jelas mengenai nama dan rupa ini, maka Anda akan mendapatkan pandangan yang benar. So this Nama and Rupa, we say Rupa is easier, it is our body. Nama included in Namekhanda. They got 4 Namekhanda, as you know, it is Vedana Khanda, Sanya Khanda, Sankhara Khanda, and Vijnana Khanda. That is, these all the Namekhanda, even though different name, they are arise together. They are passed away together, they are based together. So we only can say our mind, that is, mind called in Pali, Citta. That citta definition is
Aramanan cente titi citan. Vijana titi atho. The thing is can know the object that is called citta. Now we can understand what is a citta. Citta is a things can know the object. Whatever object is this citta knowing. Many objects we have. Visible object, the citta knowing. Sound object, our citta knowing. Smell object, also our citta knowing. Taste object, our citta knowing. Not I know. That is, yesterday I mentioned already this atta. Touching also, who know? Citta is knowing. Because the citta, the definition of citta is the things is can know the object. That is clearly need to understand the citta. Kemarin Sayadaw telah menyebut mengenai nama dan rupa. Rupa sangat mudah untuk dimengerti, yaitu tubuh atau jasmani. Sedangkan nama termasuk di dalam nama kanda ada 4, yaitu Vedana, Winyana, Sangkara, dan Sanya, atau perasaan, hal-hal yang berubah atau bentukan mental, pencerapan, dan persepsi atau ingatan. Sangatlah mereka walaupun memiliki nama-nama yang berbeda, Vedana, Sanya, Sangkara, dan Winyana, semuanya ini muncul bersama-sama, tenggelam bersama-sama, mengambil objek yang sama, dan keluar dari pintu yang sama. Oleh karena ini, batin dalam bahasa Pali disebut sebagai citta. Definisi dari citta adalah sesuatu yang mengetahui objek. Sesuatu yang mengetahui objek disebut sebagai citta. Apapun objek yang ada, citta mengetahuinya. Berbagai macam objek yang ada, seperti objek yang dapat dilihat, citta mengetahuinya. Objek suara, citta mengetahuinya. Objek-objek yang dapat dicium, citta mengetahuinya. Objek yang dapat dirasakan, citta mengetahuinya. Objek-objek sentuhan, citta mengetahuinya. Bukan aku yang mengetahui. Seperti yang telah Sayadaw sebutkan, singgung kemarin mengenai atta. Citta definisinya adalah sesuatu yang mengetahui objek. Oleh karena itu, Anda harus mengerti dengan jelas mengenai citta ini. Without Buddha Dhamma, we cannot clear off that type of wisdom, that type of understanding. Now we are learning, practicing, then only a bit only clear. That is, everybody, we understand where is our mind if somebody asks. Our answer is, some people, they may answer the mind is in the brain, right? Some people, they may answer the mind is in the heart. Majority, maybe 99.9% is will answer like that, right? Why? That is very interesting question also.
So, in practical way, in our own experience, something you want to think, you have to thinking like that, right? That is why people think their mind is inside the brain. If, for example, you may have the experience, if you love some girl, the sexual desire not come from here, come from here. If you got angry, the anger not come from here, come from here. Have you ever experienced or not? If you have mindfulness, you can catch that feeling. If you got anger, not come from here. Anger is come from here. Become. My experience is I got anger, become red, the whole, like that. I don't know you have experience or not. If you got mindfulness, we can catch where it is coming. That is why people misunderstand. Mind is in the brain or in the heart. Majority, they answer like that, right? Their own experience is like that. Tanpa adanya Sang Buddha, maka kita tidak akan dapat mengerti dengan jelas. Sekarang ini kita berlatih, karena itu kita dapat mengetahui dengan jelas, walaupun hanya sedikit. Setiap orang akan ketika ditanya, di manakah batin kita? Maka pada saat seseorang menanyakan hal ini kepada Anda, sebagian besar dari orang-orang yang diberi pertanyaan tersebut akan menjawab. Salah satu adalah mengatakan bahwa batin mereka ada di dalam otak atau di kepala. Sedangkan yang lain mengatakan bahwa batin berada di dalam hatinya. Sebagian besar orang, dapat dikatakan 99,9% akan menjawab pertanyaan yang diajukan itu seperti ini. Suatu pertanyaan yang sangat menarik. Ketika Anda berlatih, maka Anda akan mendapatkan pengalaman Anda sendiri. Seperti contoh, ketika Anda berkeinginan untuk memikirkan sesuatu, maka pada saat itu Anda akan menggaruk kepala Anda, karena Anda berpikir pada saat itu. Oleh karena itulah, mengapa orang-orang memiliki pemikiran, memiliki suatu jawaban yang mengatakan bahwa batin berada di dalam kepala atau otak mereka. Contoh yang lain adalah jika Anda mencintai seorang gadis. Pada saat itu, jika muncul nafsu keluar dalam diri Anda, maka nafsu itu tidak keluar dari kepala Anda. Nafsu itu keluar dari hati Anda. Demikian juga dengan perasaan marah. Jika beberapa dari Anda akan memiliki pengalaman ini. Ketika perasaan marah keluar, perasaan marah ini dimulai dari hati, bukan dari kepala. Jika Anda memiliki perhatian penuh, Anda akan mampu menangkap perasaan yang keluar dari diri Anda tersebut. Kemarahan tidak keluar dari kepala atau dari otak Anda, tetapi keluar dari hati Anda. Pengalaman yang saya pribadi dapatkan adalah ketika kemarahan keluar atau muncul, maka pada saat itu kemarahan dimulai dari hati dan kemudian menyebar ke wajah, sehingga pada saat itu wajah menjadi berubah berwarna merah. Jika Anda memiliki perhatian penuh, Anda akan dapat menangkap dari manakah perasaan tersebut muncul. Oleh karena itulah mengapa banyak orang memiliki pengertian yang salah, mengatakan bahwa batin berada di dalam otak atau kepala, ataupun mereka mengatakan bahwa batin ini berada di dalam hati.
Sebagian besar orang akan menjawab pertanyaan tersebut berdasarkan dari pengalaman yang mereka miliki. Based on our own experience is sometimes correct, sometimes not correct one. Now in this case, even though in brain or in heart, 99.9% of people answer, it is the answer in the other meaning is their mind is inside their body, right? Brain also inside their body, heart also inside their body. Yesterday in Anatta Lakkhana Sutta, I mentioned 4 kinds of atta, right? Nivasi atta is there. This atta is stay, they believe, stay inside the body is nivasi atta. That is wrong view. So our own experience is sometimes we cannot apply correctly, we can get wrong idea and wrong view. One Jataka. In Jataka, the person who foolish now, we can say, don't have the wisdom. He believed his own experience very much. He don't want to listen to other people, don't want to get another. He believed his own experience. What his experience is correct. Cling to his experience. One day, 2%. They make competition to plant the sugarcane. So that person, in his experience, when he drink the sugarcane juice, their competition is whose sugarcane more sweet. That is what the competition. So when the person who get the experience, he drink the sugarcane. Sweet means you have to taste what? When you taste sugarcane, if you put the water, the sugarcane, the lesser sweet. That is own experience. Nobody can reject one. That is correct. If you put more water, sugarcane, no sweet already. In his experience. So, in the other man is normal lah. It is not much thing. So they are competition. The person who have idea, the sugarcane put water, it's less sweet. That's why they plant the water. They plant the sugarcane. They plant the sugarcane. That person, his sugarcane, it don't give the water in the plant. Because he think of, I put the water to the plant, that sugarcane is no sweet. Because lesser sweet. His own experience. So, his sugarcane dry, or die. Because of his own experience, clinging to his own experience. This comes from the Jataka. They're so stupid, he don't know the tree is need the water. The knowledge, the lack of the knowledge, the tree needs the water. If you lack of this knowledge, you, based on your own experience, then your own experience is also correct. You put in the sugarcane liquid, water that's less sweet, and you apply in different way, then you are losing. Your faith become like that. That is the sometimes our own experience is not correct. That is why, you see, we think of our mind is inside our body. That is in our own experience. No? We coming out, anger here. It's last also, sometimes
If you're talking with your girlfriend, oh, here, huh? Got experience or not? Have. That's why when we plan something, when we make a decision, come from brain. That is why in their own experience, they believe their mind, their consciousness, their soul, their jiwa, their atta is inside their body. It is wrong view. Berdasarkan pengalaman kita sendiri, dapat dikatakan beberapa adalah benar dan beberapa kemungkinan adalah salah. Di dalam kasus ini, walaupun berada di dalam kepala atau otak ataupun di dalam hati, 99,9% orang akan menjawab pertanyaan seperti ini. Arti dari jawaban yang mereka katakan tersebut adalah bahwa batin mereka berada di dalam tubuh, karena otak ataupun hati ada di dalam tubuh. Seperti yang telah saya katakan kemarin, di dalam Anatta Lakhana Sutta disebutkan mengenai 4 atta, pandangan yang salah. Salah satu dari keempat atta, pandangan mengenai 4 atta tersebut, salah satunya adalah niwasi atta, yang mengatakan bahwa atta berada di dalam tubuh. Pandangan ini merupakan pandangan yang salah. Berdasarkan pengalaman kita sendiri, maka kadangkala kita tidak dapat mengaplikasikannya dengan benar. Dengan demikian, kita akan mendapatkan ide yang salah atau pandangan yang salah. Di dalam satu cerita Jataka diceritakan mengenai ini, ilustrasi mengenai hal ini. Ketika seseorang yang tidak memiliki kebijaksanaan atau dikatakan seseorang yang bodoh, ia memiliki berdasarkan pengalaman sendiri yang dianggapnya benar. Ia sangat melekat terhadap pengalaman yang didapatkannya sendiri tersebut. Suatu hari, orang ini bersama dengan temannya membuat suatu pertandingan. Pertandingan tersebut adalah memutuskan siapakah dari antara mereka berdua yang mampu menanam tebu dan menghasilkan rasa yang termanis. Orang yang bodoh ini memiliki pengalaman bahwa ketika ia meminum jus tebu, cairan dari tebu tersebut, maka ia merasakan jus tersebut manis. Tetapi jika ditambahkan air di dalamnya, maka rasa manis dari jus tersebut semakin berkurang. Berdasarkan pengalaman yang didapatkannya sendiri, hal ini adalah benar. Oleh karena itu, maka ketika ia berkompetisi, bertanding dengan teman yang lain, ia mengaplikasikan pengalaman yang didapatkannya sendiri ini ketika menanam tebunya. Dengan pandangan berdasarkan pengalamannya sendiri bahwa air tebu akan semakin berkurang manisnya jika diberi tambahan air, maka ketika ia menanam tebu, ia tidak memberikan air sama sekali di tanaman tebu tersebut. Dengan anggapan bahwa tanaman tebu ini akan memberikan hasil yang lebih manis dibanding jika ia memberikan air ke tanaman itu. Karena perlakuan ini, karena tidak diberikan air sama sekali, maka tanaman tersebut menjadi mati, kering dan kemudian mati. Karena sangat melekat terhadap pengalamannya sendiri, sangatlah bodoh, ia tidak mengetahui bahwa tumbuhan memerlukan air. Ia memiliki kekurangan pengetahuan yang bersifat umum, hanya berdasarkan pengalaman sendiri yang memang benar.
Pengalaman kemelekatan terhadap pengalamannya tersebut ia aplikasikan dalam cara yang berbeda ketika ia menanam tanaman tebu. Dengan demikian, maka dalam pertandingan tersebut ia pun kalah. Oleh karena itu, berdasarkan cerita Jataka ini, maka dapat dikatakan bahwa walaupun seseorang memiliki pengalamannya pribadi, belum tentulah pengalaman itu menjadi benar. Seperti yang pertanyaan yang diberikan kepada Anda tadi. Jika Anda berpikir bahwa batin berada di dalam tubuh, Anda memiliki pengalaman ini pengalaman ini yang didapat dari pengalaman Anda pribadi dengan melihat bahwa jika Anda merasa marah atau jika muncul nafsu dalam diri Anda, maka Anda merasakan bahwa kedua hal ini, perasaan ini muncul di dalam hati Anda. Atau ketika Anda merencanakan sesuatu, ketika Anda ingin memberi suatu keputusan, maka Anda merasakan bahwa perencanaan atau keputusan itu datang dari otak Anda. Pengalaman ini Anda dapatkan dari diri Anda sendiri. Mereka atau orang yang memiliki pendapat seperti ini, mereka percaya bahwa batin atau kesadaran atau atta atau dengan kata lain jiwa berada di dalam tubuhnya. If we want to know exactly where is our mind, we must understand correctly by wisdom what is the mind. That is why I mentioned just now, the mind is the things which is knowing the object. That is theory. What object is knowing? Reality sight. Concept is many object. Reality sight is not many object. To understand the reality, that is why we are trying Vipassana meditation. In reality sight, only visible object. A visible object is whatever we are seeing is visible object. Female, male, monk, nun, whatever tree, house, vihara, whatever is a visible object only. Reality is only one visible object. Our mind knowing visible object. Then where it is known, this visible object? In our eye. On our body, without eye, we have no choice to know the visible object. The person who blind, where you can get to know the visible object. To know the visible object is the mind, what we call seeing consciousness. Now, we have seeing consciousness, hearing consciousness. The things to know the sound object, that mind is what we call hearing consciousness. Without ear, we have no choice to know the sound. Then, the mind hearing consciousness is the mind, our mind, is arise in our ear. Not in a here, not in a here. Now two places. So, at the same, go to the short. Smelling consciousness in the nose, tasting consciousness in the tongue, touching consciousness in the body, thinking consciousness in the mind door. Where is a mind door? Mind door is a bit deep to understand. Put beside, I will explain later.
Now we explain this 5 sense first. For example, this 5 sense is similar. Eye, ear, nose, tongue, body based. So, where our mind, we question mark, right? So now we hearing my sound. You all hearing my sound. Hearing consciousness arise in the ear. Because of your ear is good. You have good ear. If the person ear is not good, is cannot hear. As a blind cannot see. Some sort of like that. So your ear is good. The sound is loud enough. Also the sound and your ear get contact. Also another causes. Also we pay attention. Now only we can get hearing consciousness. There is no ear, don't have hearing consciousness. There is no sound, also don't have hearing consciousness. There is no attention. Sometimes in front of us, many things, many sounds, we don't know one. Especially in shopping mall. You go in, many sounds we don't know one. Right? There is sound, but we are not paying attention to that sound. We are not knowing. Also contact, pay attention, then we can get hearing consciousness. Our mind arises on our ear. Many causes. Support the mind arise. One thing is lack of these causes. Among these causes, one cause is lack of. You cannot get hearing consciousness. Now we got causes. How many causes? Ear, sound, attention, contact. At least 4 objects, 4 causes. Support, we can get hearing consciousness. One is lack, we cannot get hearing consciousness. Then that consciousness is where? Here. We can say, right? Also, just arise and straight away pass away. My sound is, you see, one sound and second sound and third sound is not come out very quiet. If quiet, you cannot get hearing consciousness. Whatever sound arise, your hearing consciousness arise. Causes and result. Reason and results. Just after arise, not long, straight away is no more. Pass away. Arise, pass away. Arise, pass away. Arise, pass away. Keep on arising, keep on passing away. No. Then we feel, I got mine here. It is always arise and pass away, arise and pass away, arise and continuously arise and pass away. Then we think, we feel there is mind. If not arise, we cannot feel one. There is no. Jika kita ingin mengetahui dengan tepat di manakah batin kita, maka Anda haruslah mengerti dengan benar, dengan menggunakan kebijaksanaan,
Di manakah batin kita tersebut? Sebelumnya saya telah menyebutkan bahwa batin adalah sesuatu yang mengetahui objek. Di dalam sisi realitas atau kenyataan, tidak banyak objek yang ada sebenarnya. Tetapi jika kita melihat secara konsep, maka akan ada banyak sekali objek. Untuk dapat mengerti mengenai realitas ini, maka kita perlu mencoba berlatih meditasi vipassana. Secara realitas, hanya ada sedikit objek. Sebagai contoh adalah objek yang dapat dilihat. Hanya satu objek ini saja berdasarkan realitas. Tetapi berdasarkan konsep, kita akan melihat lelaki, perempuan, bhikkhu, biarawati, pohon, rumah, matahari, dan sebagainya. Realitas atau kenyataan sesungguhnya hanya ada satu, yaitu objek yang dapat dilihat. Batin mengetahui objek yang dapat dilihat tersebut. Di manakah kita dapat mengetahui objek yang dapat dilihat ini? Kita dapat mengetahuinya berdasarkan kepada mata kita. Mata ini ada di dalam tubuh. Tanpa adanya mata yang baik, maka kita tidak akan dapat mengetahui objek-objek yang dapat dilihat tersebut. Sebagai contoh adalah orang yang buta. Orang yang buta tidak akan mengetahui objek-objek yang dapat dilihat. Batin atau kesadaran penglihatan adalah yang mampu melihat objek-objek yang dapat dilihat tadi. Demikian juga dengan pendengaran. Kesadaran pendengaran adalah ketika kita dapat mendengar objek-objek suara. Objek-objek suara ini dapat diketahui melalui telinga kita. Tanpa adanya telinga, maka kita tidak akan mampu mendengar objek-objek suara tadi. Oleh karena itulah, maka kesadaran pendengaran atau batin muncul di telinga kita, bukan di hati ataupun di otak. Kesadaran penciuman ada di hidung. Kesadaran untuk merasakan atau mengecap ada di lidah. Kesadaran menyentuh ada di tubuh. Dan kesadaran berpikir ada di pintu batin. Di manakah pintu batin ini? Pengetahuan mengenai di manakah pintu batin ini cukup dalam untuk dapat dimengerti. Oleh karena itu, saya akan menyinggung hal ini nanti. Pertama-tama kita akan mengonsentrasikan perhatian kita terlebih dahulu ke 5 landasan indria. 5 landasan indria ini adalah mata, telinga, hidung, lidah, dan tubuh. Di manakah batin kita? Pertama, kita menyinggung mengenai suara. Saat ini Anda mendengarkan suara atau kata-kata yang dikeluarkan oleh Sayadaw. Pendengaran ini muncul, kesadaran pendengaran ini muncul di telinga. Karena telinga yang kita miliki adalah telinga yang baik. Jika kita tuli, maka kita tidak akan mampu mendengarkan suara Sayadaw. Seperti juga orang yang buta tidak akan mampu melihat. Suara yang diperdengarkan pun harus cukup keras. Suara ini dan telinga kita haruslah memiliki kontak. Suara harus menyentuh telinga kita agar kita dapat mendengar. Dan yang lain adalah kita harus memberikan perhatian. Hanya dengan memberikan perhatian, maka kesadaran pendengaran ini muncul. Seperti ketika Anda berada di supermarket atau tempat perbelanjaan yang ramai. Pada saat itu banyak sekali suara-suara yang ada. Ketika Anda tidak memberikan perhatian,
maka Anda tidak akan mampu mengetahui suara apakah saat itu. Jika salah satu dari sebab munculnya kesadaran pendengaran ini hilang, maka Anda tidak akan mampu mendengar. Kesadaran pendengaran tidak akan muncul di saat itu. Batin muncul di telinga. Ketika banyak sebab ini saling mendukung sama satu dengan yang lain, maka sebab-sebab tersebut akan menyokong munculnya batin atau kesadaran pendengaran itu untuk muncul di dalam diri kita. Jika salah satu dari sebab-sebab ini kurang, maka kita tidak akan mendapatkan kesadaran pendengaran tersebut. Ada 4 sebab yang menyokong kesadaran pendengaran ini muncul. Yang pertama adalah landasan telinga yang baik. Yang kedua adalah suara yang dikeluarkan cukup keras. Yang ketiga, antara suara tersebut memiliki atau melakukan kontak dengan telinga kita. Yang keempat adalah kita memberikan perhatian terhadap suara itu. Maka hanya dengan inilah, setelah 4 sebab ini lengkap, kita dapat mendengar. Kesadaran pendengaran akan muncul di dalam diri kita. Di manakah kesadaran pendengaran ini muncul? Kesadaran pendengaran ini muncul di telinga. Kesadaran ini muncul dan dengan segera lenyap. Sebagai contoh, ketika Anda mendengar suara, saya ada 1 suara, 2 suara, dan 3 suara. Suara pertama muncul, setelah suara kedua muncul, suara pertama ini lenyap. Demikian juga dengan ketika suara ketiga muncul, suara kedua pun telah lenyap. Jika tenang, tidak ada suara sama sekali, maka Anda tidak akan mendapatkan pendengaran ini. Apapun suara yang muncul, maka pada saat itu pendengaran akan muncul. Kesadaran pendengaran ini akan muncul. Karena ada sebab-sebab, maka akibat akan muncul. Suara ini, sebab-sebab ini selalu muncul dan kemudian dengan segera lenyap. Terus-menerus muncul dan terus-menerus lenyap. Karena terjadi terus-menerus tanpa henti, maka kita berpikir atau kita merasakan bahwa di situ ada batin. Ketika kita merasakan, maka pada saat itu kita mendapatkan batin yang mendengar. Jika kesadaran ini tidak muncul, maka kita tidak dapat mendengar. For example, we everybody have the experience the lighter, the fire lighter. Inside they got gas, they got magnet source of the fire, and they got we, and we scratch. When we scratch, the lights coming out. When we not scratch, the life no more, right? Many causes. The cause is the gas also, magnet also, the thing also, we scratch also. All the causes support to get lights. One thing is lack. There is no gas also you cannot get. No stress also you cannot get. No magnet also we cannot get. Right? One at the same as all the causes, the reason, support, then you can get fire. That is very common, everybody understand, right? So, one question. In this lighter, imagine, got fire or not? Sebagai contoh, setiap orang memiliki pengalaman ini, yaitu pematik api atau korek api. Di dalam pematik api itu terdapat gas, terdapat magnet, terdapat roda, dan perlu gesekan.
Hanya dengan gesekan yang terjadi, maka api akan muncul. Tanpa adanya gesekan tersebut, maka api tersebut tidak akan dapat muncul. Ada berbagai macam sebab. Ada gas, ada magnet, ada roda, dan ada gesekan. Semua sebab-sebab ini menyokong munculnya api. Jika salah satu dari sebab-sebab tersebut kurang, sebagai contoh tidak ada gas, maka api tidak akan keluar. Tanpa adanya magnet, api tidak akan keluar. Demikian juga jika roda atau gesekan tidak terjadi, maka api itu tidak akan keluar. Dengan demikian, maka semua sebab-sebab itu atau alasan-alasan ini menyokong satu dengan yang lain, maka dengan demikian kita mendapatkan api. Setiap orang mengerti mengenai hal ini. Selanjutnya saya menanyakan kepada Anda, apakah di dalam pematik api tersebut ada api ataukah tidak? If there is a fire, if you put in your pocket will burn. Right? So there is no fire. All the causes is there. Sources is there. Then the condition arise, it will be arise. The same as our mind. Our mind also, because of the condition arise, is arise in our body. Then only we feel the mind is in our body. If the condition is not arise, that is, no condition is asankhara, asankata, that is nibbana. These processes always keep on arising. That is why people misunderstand. They cannot understand of this reason, the causes, to arise this mind. If now we give to our yogi, whatever you see, you have to note seeing. Whatever we hear, we have to note hearing. Smell, smelling. Taste, tasting. Touch, touching, thinking, right? That instruction is when your concentration is built up, we can catch the causes. When you seeing, or sometimes we can catch our eye, sometimes we can catch the object, sometimes we can catch the contact, sometimes we can catch the attention. Sometimes many causes. Also, when the seeing time is also light, also one of the causes. If no light, even though you have the eye, you have the object, also you cannot see. Many things is causes. When we note, if you have concentration and mindfulness, that is why what we say, you must know what you are doing. When we're eating, also chewing, tasting, all the thing is, they have cause and effect. This reason, understand the yogi who understand this cause and effect is the second knowledge of the vipassana. That is called samasana jnana. Paccaya parigaha jnana. The first one is nama, rupa, paticcheda, jnana. The second one is the paccaya parigaha jnana. Paccaya means causes. Parigaha means you all can cover and understand of cause and effect. These causes and the result clearly understand that yogi clear of three kinds of wrong view. They don't think of creator already. Ahetuka deity, natika deity, and akiriya deity. Called in Pali. Ahetuka deity means is
There is no causes. All are automatically come. Some believe like that. Our life is nothing, is according to the karma, whatever is, some they are. Karma also they are causes. They have the causes. Karma is what we have done. So some people, they are simply or auto-coming. That type of wrong view, clear by, you can see the cause and effect. This cause and effect, really very clear understand, believing of the Creator. Agriya Vada, Natthika Vada. Also, Natthika Vada means, Natthika Deity means, everything is come by itself. Nothing cause and effect, even though don't have the gratitude of the father, don't have the gratitude of the mother, nothing is to appreciate. There is a Natthika Deity. Father and mother, they enjoy we coming out. There's nothing to thank to them. Some sort of like that. That is Natthika. Nothing at all the cause is come itself. Some sort of like that. That type of wrong view, the person who reached to the Paccaya Pariggaha Jnana, they are very clear. Then they clear of these three kinds of wrong view. Jika ada api dalam pematik tersebut, maka ketika kita mengantongi pematik api itu, maka kantung kita akan terbakar. Tidak ada api di dalam pematik tersebut. Semuanya adalah karena adanya sebab atau adanya sumber di dalam pematik api tersebut. Ketika kondisi muncul, maka api itu akan muncul dari pematik api tersebut. Demikian juga dengan batin kita. Karena adanya kondisi yang muncul, maka batin muncul di dalam tubuh. Dan kemudian kita merasakan bahwa batin ada di dalam tubuh. Jika kondisi-kondisi tersebut tidak muncul atau asangkara, maka pada saat itu kita mencapai nibbana. Setiap saat selalu muncul. Kondisi-kondisi tersebut selalu muncul. Oleh karena itulah mengapa orang-orang memiliki pengertian yang salah. Mereka tidak dapat mengerti mengenai alasan-alasan atau sebab-sebab tersebut yang muncul di dalam batin, di dalam diri kita. Sekarang kita memberikan instruksi kepada yogi untuk melakukan pencatatan. Ketika melihat, mencatat sebagai melihat. Ketika mendengar, mencatat sebagai mendengar. Ketika mencium, merasakan, menyentuh, ataupun berpikir, kita meminta mereka untuk mencatat, mencium, merasakan, menyentuh, ataupun berpikir. Ketika konsentrasi Anda mulai terbangun, maka Anda akan mampu menangkap sebab-sebab yang disebutkan tadi ketika muncul. Seperti contoh ketika Anda melihat dan Anda mencatat melihat. Ketika konsentrasi Anda mulai terbentuk, maka Anda akan mampu menangkap mata yang melihat objek tersebut. Atau Anda akan menangkap objek yang dapat dilihat. Atau Anda akan mampu menangkap kontak yang terjadi antara objek dengan mata. Atau Anda akan mampu menangkap perhatian yang Anda berikan untuk dapat melihat. Anda juga akan mampu ketika Anda mencatat melihat tersebut, Anda dapat melihat karena adanya cahaya, maka kesadaran penglihatan itu muncul. Tanpa adanya cahaya, maka Anda tidak akan dapat melihat.
Begitu banyak sebab-sebab yang dapat memunculkan batin atau kesadaran penglihatan tersebut. Ketika Anda melakukan pencatatan, Anda memiliki konsentrasi dan perhatian penuh. Maka ketika Anda diminta untuk melakukan pencatatan terhadap apapun yang Anda lakukan, baik ketika Anda makan, mengunyah, merasakan, dan lain sebagainya, maka Anda akan tahu bahwa ada sebab dan akibat. Ketika yogi dapat mengerti dengan jelas sebab dan akibat ini, maka mereka mendapatkan tingkatan kedua dari pengetahuan pandangan terang vipassana, yaitu paccaya parigaha nyana. Paccaya parigaha nyana artinya adalah Anda dapat mengerti dengan jelas sebab dan akibat, dapat mengetahui sebab dan akibat ini dengan jelas di dalam diri Anda. Ketika Anda dapat mengetahui dengan jelas sebab dan akibat ini, maka di dalam diri yogi saat itu, mereka akan mampu menghilangkan 3 macam pandangan yang salah. Mereka akan mampu menghilangkan mengenai ahetuka ditthi, natika ditthi, dan akarya ditthi. Ahetuka ditthi adalah pengertian yang mengatakan bahwa tidak ada sebab, semuanya terjadi dengan otomatis. Oleh karena itu, ketika mereka mampu melihat dengan jelas sebab dan akibat, mereka akan mampu menghilangkan pandangan salah mengenai ahetuka ditthi ini, bahwa segala sesuatu terjadi dengan otomatis, dengan sendirinya. Selain itu, mereka juga akan mampu menghilangkan kepercayaan mengenai adanya pencipta atau akarya ditthi. Akirya ditthi. Selain itu, mereka juga mampu menghilangkan pandangan salah natika ditthi, yaitu pandangan yang mengatakan bahwa segala sesuatu datang dengan sendirinya, tidak ada sebab dan akibat. Ketika mereka memiliki pandangan yang salah ini, natika ditthi ini, maka mereka mengatakan bahwa mereka tidaklah perlu berterima kasih kepada orang tua mereka, karena segala sesuatu terjadi dengan sendirinya, tanpa adanya sebab. Tidak akan muncul rasa terima kasih di dalam diri mereka. Dengan adanya pengertian yang jelas dari paccaya parigaha nyana atau sebab dan akibat ini, maka pandangan-pandangan yang salah tersebut, ahetuka ditthi, bahwa segala sesuatu terjadi dengan otomatis, akirya ditthi, bahwa segala sesuatu muncul karena adanya pencipta, dan natika ditthi, bahwa segala sesuatu datang dengan sendirinya tanpa adanya sebab, mereka akan mampu menghilangkan pandangan-pandangan salah ini di dalam diri mereka. These understanding are called vipassana panya. To get panya, we are based on sila, samadhi. Now our yogi all are. Really, if you get concentration stronger, a bit we can see, we can know, we can understand. If a lot of thinking and wondering and ngambang and kegelisahan, banyak like that is to understand clearly a bit difficult. That's why we need to practice more to get clear comprehension, to understand the Buddha, Dhamma, very essence, very important, sila, samadhi, dan panya. Tonight, it is enough for you all. That is why you are, may you all be able to try this sila, samadhi, panya for the whole life. Pengertian ini disebut sebagai vipassana panya. Untuk mendapatkan panya ini, maka berlandaskan kepada sila dan samadhi. Sekarang para yogi yang berada di sini,
Jika Anda benar-benar berusaha dan jika Anda mendapatkan konsentrasi yang kuat, maka sedikit demi sedikit Anda akan mampu melihat, mengetahui, dan mengerti. Jika Anda terlalu banyak berpikir, khawatir, beranalisa, penuh kegelisahan, kemalasan, dan sebagainya, maka untuk dapat mengerti dengan jelas ini akan sangat sulit bagi Anda. Oleh karena itulah, Anda perlu untuk berlatih lebih banyak lagi, sehingga Anda akan mampu mendapatkan pengertian yang jelas ini untuk mengerti mengenai Buddha Dhamma. Oleh karena itu, sangatlah penting sila, samadhi, dan panya. Malam ini, Dhamma Desana cukup sampai di sini dengan harapan kepada Anda para yogi, semoga Anda semua mampu mencoba sila, samadhi, dan panya ini sepanjang kehidupan Anda. Sadhu, sadhu, sadhu.